Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami dari Yayasan Kikim mempunyai 4 peduli. Peduli pendidikan, peduli pengangguran, peduli kesehatan dengan holistic terapi, dan peduli bangun tani bangun bangsa dengan plan aktivator. Bapak Ibu sekalian, saya senang dengan peduli pengangguran dengan konsep walk-in business solution, karena kami melihat waktu di Timur Tengah, waktu kami ngisi acara di Dubai, wah, peluang tenaga skill banyak sekali, tapi tidak dimanfaatkan dengan optimal oleh orang Indonesia, yang dimanfaatkan oleh orang India dan orang Filipina. Bapak Ibu sekalian, kami mencatat jutaan lowongan tenaga kerja di luar negeri. Seperti di Kanada, mereka mengirim surat email kepada kami, yaitu butuh 500.000 lebih tenaga kerja sampai 2030. Juga ada di clipping harian Kompas juga ada, yaitu Amerika Serikat membutuhkan 3 juta tenaga skill Indonesia, tapi belum kita kerjakan dengan baik. Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab, menginginkan orang Indonesia itu mengisi lowongan yang ada di sana, tapi kita masih selalu mengirim TKW. Sehingga kami pernah menyimpulkan lebih dari 6 juta lowongan tenaga kerja di luar negeri yang belum kita ambil secara optimal. Caranya bagaimana? Caranya adalah jadikan BLK, dirubah konsepnya BLKM terbuka. Jadi lulusan SLTA, lulusan perguruan tinggi, dan alumni ex-TKI menjadikan BLK tempat mereka belajar dan juga belajar kewirausahaan, sehingga konsepnya BLKM-nya mandiri terbuka, karena perlu ada kursus atau lembaga lain yang mendukung BLK itu. Contoh, tidak mungkin BLK itu menyiapkan tenaga pelatihan yang banyak sekali untuk melatih las atau bahasa Inggris dan atau perkebunan dan sebagainya. Kami sudah mencari beberapa BLK di Jabodetabek, ternyata ada di Bekasi BLK yang cukup memadai, memenuhi apa yang kami maksud. BLK harus mempunyai bank data, bekerja sama dengan tadi perguruan tinggi, SLTA, dan alumni, pengangguran dan sebagainya. Dan juga perlu dievaluasi undang-undang tenaga kerja yang menurut catatan yang kami dapat 45 langkah yang harus dikerjakan oleh seorang TKI. Sehingga waktu kami dialog di Kadin DKI bahwa orang Filipina bisa memberangkatkan tenaga kerja skill Filipina 6 hari, tapi Indonesia bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Sehingga kita terlambat di sana dikarenakan birokrasi tersebut. Kami tahu caranya, strategi bagaimana untuk memberangkatkan tenaga kerja itu. Di antaranya adalah satu, jadikan BLK tempat mereka berkumpul, kemudian di backup oleh suatu aturan yang lebih mudah, kemudian juga semua yang terlibat, PJTKI, pemerintah, atase, dan dunia perguruan tinggi dan sebagainya, itu bersatu untuk mengambil lowongan ini. Kalau boleh menghayal bahwa kalau 6.240.000 itu kita ambil, maka devisa yang masuk ke negara Indonesia adalah 720 triliun per tahun. Tetapi ini tidak kita lakukan. Kenapa? Itu tadi ada halangan-halangan yang belum kita fokuskan untuk mengambil peluang tersebut. Contoh, di Timur Tengah, di Dubai, itu gaji seorang manajer humas, gajinya 30.000 dirham, atau dikurskan ke rupiah, gajinya 75 juta per bulan. Tapi kenapa Indonesia mengirim tenaga kerja yang dengan gaji TKW hanya 2,5 juta dan berisiko tinggi? Bukankah TKW seharusnya adalah menjaga suaminya dan menjaga anaknya, tidak harus menjaga anak orang dan suami orang? Sehingga perlu semua pihak untuk bersatu di Indonesia untuk mengambil peluang tersebut. Dikarenakan konsep solusi pengangguran ada 2 cara, work solution and business solution. Kalau work solution menurut kami adalah kita kirim anak-anak Indonesia, terutama yang sering demo, yang demo itu seharusnya bukan menjadi masalah, seharusnya mereka masuk bank data dari perusahaan, kemudian mereka di training ulang, dididik mentalnya, kemudian dikirim ke luar negeri untuk mereka mencari investor untuk keluarganya sendiri.
Jadi bukan masalah sebenarnya, tapi bank data kan mereka itu dan di training ulang ke mereka dan bekerja sama dengan atas perdagangan dan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kenapa? Jangan tidak perlu takut dengan Filipina, India, dan negara-negara lain sudah mengambil peluang itu. Karena mereka juga bekerja kontrak 2 tahun, 3 tahun, berarti bisa bergantian dengan kita. Hambatan bahasa bukan masalah, dikarenakan bahasa Inggris anak-anak Indonesia bagus daripada negara-negara lain. Saya kira di sini juga saya sitir bahwa Indonesia perlu ada Grand Strategy for Indonesian Solution, yang mana salah satu yang kami lontarkan yaitu pandangan kami waktu di Hotel Sahid 2007, waktu dialog partai politik, bagaimana Indonesia mengadakan yaitu pilkada serentak. Ternyata ide kami tersebut disambut oleh dimasukkan di media, kemudian sekarang ditindaklanjutin. Ternyata penghematan kalau pilkada serentak itu penghematannya adalah 25 triliun untuk Indonesia. Saya kira tidak banyak dari saya untuk solusi pengangguran YouTube ini. HP kami 0813 170 40959. Selamat pagi.